berbagai macam fungsi, yaitu sebagai pelindung produk agar tidak rusak, penyimpanan, dan untuk meningkatkan penjualan produk. Kemasan secara langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan dapat mempengaruhi atau memberikan pengaruh kepada konsumen seperti memberikan respon positif sehingga orang jadi tertarik untuk membeli. Agar usaha dapat tetap bertahan, dibutuhkan berbagai strategi yang harus diupayakan. Salah satunya yaitu dengan pengemasan produk. Pentingnya kemasan suatu produk untuk meningkatkan nilai jual membutuhkan kreativitas dan juga inovasi dari para pelaku usaha. Di masyarakat, terdapat beberapa kemasan yang ternyata berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama, yaitu kertas yang mengandung tinta, seperti kertas koran atau majalah yang digunakan untuk membungkus makanan. Kertas tersebut terdeteksi mengandung timbal melebihi batas yang ditentukan. Oleh karena itu, hal ini sangat tidak dianjurkan digunakan sebagai kemasan primer. Styrofoam menjadi bahan yang populer dalam kegiatan usaha produk makanan karena harganya yang cukup terjangkau. Meski styrofoam dapat mencegah kebocoran, akan tetapi bahan ini berdasarkan riset menyatakan bahwa residu dalam styrofoam sangat berbahaya dan dapat memicu kanker. Plastik tidak tahan panas, di mana ketika dituangkan atau dimasukkan bahan yang panas, maka zat-zat kimia yang terdapat pada plastik yang berbahaya yang bersifat karsinogen dapat larut bersama dalam makanan. Pastikan ketika mengemas produk makanan, gunakan plastik yang tahan panas. Biasanya, plastik yang tahan panas lebih tebal daripada plastik yang tidak tahan panas. Lalu, apa saja sih prinsip kemasan berkelanjutan? Yang pertama adalah efektif. Sistem pengemasan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dengan dampak minimal pada lingkungan dan sosial. Adapun indikatornya yaitu mengurangi limbah produk, menghindari kemasan berlebihan, mengurangi biaya bisnis, dan mencapai ROI. Efisien. Sistem pengemasan dirancang meminimalisasi penggunaan bahan dan energi sesuai umur simpan produk. Adapun indikatornya yaitu meningkatkan rasio produk, meningkatkan efisiensi logistik, meningkatkan efisiensi energi, dan meningkatkan efisiensi material. Cyclic. Kemasan dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan dan untuk digunakan kembali atau didaur ulang. Adapun indikatornya yaitu reusable, recyclable, dan biodegradable. Clean. Komponen kemasan yang digunakan dalam sistem termasuk bahan pelapis, tinta, pigmen, dan zat tambahan lainnya tidak menimbulkan risiko bagi manusia atau ekosistem. Beberapa indikatornya yaitu mengurangi emisi udara, mengurangi emisi air, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi toksisitas, dan mengurangi dampak sampah. Apa sih pentingnya desain kemasan produk untuk menarik konsumen? Di era digital saat ini, di mana persaingan dalam pasar semakin gencar, estetika dapat berfungsi sebagai suatu perangkat emosional yang sangat ampuh untuk menarik perhatian para pembeli. Pertarungan produk tidak lagi terbatas pada keunggulan kualitas atau teknologi saja, tetapi juga pada usaha untuk mendapatkan nilai tambah untuk memberikan emotional benefit kepada para konsumen. Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menghadapinya adalah melalui desain produk. Desain produk sendiri dapat berfungsi untuk meningkatkan brand awareness dan kualitas produk tersebut, karena makin dikenal sekaligus dipercaya oleh konsumen dan juga calon konsumen baru. Membantu pemasaran karena dalam desain kemasan tersebut tercantum informasi penting seperti merek bisnis, jenis produk, label produk, expired date, kandungan gizi, serta alamat dan keterangan produsen. Menjaga kualitas barang di dalamnya, untuk makanan maka menjadi lebih awet. Pakaian menjadi tidak kusut dan alat elektronik tetap aman terjamin dan dapat digunakan. Faktor-faktor yang ada dalam desain kemasan produk.
Yang pertama adalah pengamanan. Kemasan harus dapat melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Kedua, ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif, termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Ketiga, pendistribusian. Kemasan harus mudah didistribusikan mulai dari pabrik hingga ke distributor maupun pengecer, sampai ke tangan konsumen. Komunikasi. Sebagai media komunikasi, kemasan menerangkan dan mencerminkan produk, citra merek, serta bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami, dan diingat. 5. Lingkungan. Dengan cara menggunakan kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, dapat didaur ulang atau dapat dipakai ulang. Faktor promosi. Kemasan mempunyai peranan penting dalam bidang promosi. Dalam hal ini, kemasan berperan sebagai silent salesperson. 7. Identitas. Kemasan harus berbeda dengan kemasan lainnya. Selain itu, harus memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan dibedakan dengan produk-produk yang lain. 8. Faktor estetika. Dengan tujuan mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. 9. Faktor ergonomi. Pertimbangan agar kemasan mudah dibawa atau dipegang, dibuka, dan mudah diambil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain kemasan produk yaitu warna adalah aspek penting dari sebuah kemasan produk. Maka dari itu, dengan menggunakan warna yang daya pantulnya tinggi, membuat produk dapat lebih terlihat dari jarak jauh. Selain itu, juga perlu diperhatikan terkait kekontrasan warna-warna pendukung. Bentuk kemasan produk juga merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, sehingga perlu untuk disesuaikan dengan produk pangan. Merek atau logo adalah identitas produk, sangat diperlukan karena menjadi pembeda dari produk lain, sehingga membantu konsumen mengenali produk dengan cepat dan mudah. Hendaknya merek dan logo dibuat simpel, serta berbeda dengan merek dan logo produk lainnya. Tipografi atau pemilihan tipe huruf harus disesuaikan dengan tema dan tujuan produk, karena teks dalam kemasan produk merupakan pesan atau kata-kata yang menjelaskan produk yang ditawarkan. Ilustrasi menjadi penting dan digunakan dalam komunikasi sebuah kemasan produk. Penggunaan ilustrasi atau gambar atau foto ketika mengungkapkan sesuatu dinilai lebih efektif daripada teks. Tata letak yang merupakan penataan seluruh aspek grafis memerlukan keseimbangan, titik pandang atau fokus, kawanan atau kontras, perbandingan atau proporsional, alur, serta kesatuan. Menurut penelitian, dari seluruh kegiatan penginderaan manusia, 80% adalah penginderaan melalui penglihatan. Oleh karena itu, unsur-unsur grafis dari kemasan seperti warna, bentuk, merek, dan lain-lain mempunyai peran terbesar dalam proses penyampaian visual communication. Agar berhasil, maka penampilan sebuah kemasan harus mempunyai daya tarik yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu daya tarik visual atau estetika dan daya tarik praktis atau fungsional, sehingga secara tidak langsung akan membujuk para konsumen untuk melakukan pembelian. Berikut ini adalah 10 dari 100 prinsip yang mesti dicermati sebelum mendesain kemasan. Yang pertama yaitu membuat ringkasan desain yang tepat. Rangkuman desain membantu desainer untuk memahami permintaan klien, yaitu tentang merek, pabrikan, sasaran konsumen, termasuk soal standar desain, tipe kompetitor, hingga bagaimana produk didistribusikan dan masalah pergudangannya. Ringkasan ini harus merepresentasikan bagaimana kemasan akan memikat konsumen dan menjadi produk yang terlaris. Kedua, mendesainlah untuk pelanggan, bukan untukmu. Idealnya, desain kemasan mampu memberikan kesempatan interaksi antara konsumen dengan produk itu sendiri. Untuk membuat interaksi ini, desainer harus bisa memahami bagaimana karakter,
perilaku, ketertarikan, dan gaya hidup pelanggannya agar bisa disebut sebagai psikografi. Desainer harus bisa berempati sehingga kemasan yang dihasilkannya nanti akan memiliki koneksi emosional yang lekat antara pembeli dan barang yang dijual. Ketiga, susun jangkauan produk. Variasikan beberapa tema produk, namun tetap mengacu pada atribut utama merek produk tersebut. Beberapa hal yang bisa divariasikan yaitu warna, bentuk, dan elemen grafis. 4. Buatlah label yang menjadi pusat perhatian. Rata-rata pembeli hanya menghabiskan waktu 5 hingga 7 detik untuk mencari label yang barangnya dicari. Untuk memastikan produkmu mudah ditemui, desainer kemasan harus membuat kemasan yang berbeda atau lebih menonjol dari para kompetitor. 5. Riset bahan atau material terbaik untuk produkmu. Bahan dan bentuk kemasan akan memberikan efek dramatis bagaimana produk itu dipajang atau dijual. Material terbaik tak hanya mempengaruhi secara tampilan, tetapi memberikan sensasi yang berbeda saat berada di tangan konsumen. Selain itu, pemilihan materi atau bahan kemasan akan berdampak pada biaya produksi yang ditimbulkan, dan tentunya terhadap efek jangka panjang bagi lingkungan setelah produk itu dikonsumsi. 6. Pilih maskot yang khas. Maskot dan karakter umumnya mampu menjadi daya tarik dan daya pikat bagi konsumen karena produk ini jadi lebih mudah diingat. 7. Kemasan sebagai sarana penjualan. Belakangan ini, tim marketing umumnya telah mengalihkan biaya iklan mereka untuk menambah ongkos desain kemasan yang menarik, sebab desain kemasan yang unik akan membuat mereka unggul dari para pesaingnya. Desainer juga mesti memikirkan bagaimana para pembeli akan sangat terbantu hidupnya dengan kemasan produk yang praktis, mudah dibawa dan simpel. Kemudahan ini juga harus diaplikasikan dalam penyajian informasi mengenai bahan atau komposisi produk, zat gizi, atau informasi lain sesuai standar peraturan. 8. Rancang kemasan yang cukup dekoratif dan layak dikoleksi. Umumnya, konsumen akan merasa senang dan terangkat gengsinya setelah membeli produk yang kemasannya dekoratif atau dirancang terbatas. Apalagi jika desainer membuat seri khusus bagi varian produk tertentu. Tentu konsumen akan tertarik mengoleksi seluruh rangkaian serinya. Untuk membuat kemasan seperti ini, bahan dan desain produk harus memiliki tema yang menggugah atau punya kisah tertentu. 9. Buatlah desain yang multifungsi. Saat ini banyak konsumen yang menyukai kemasan yang memiliki beragam fungsi atau bisa dipakai berulang. Konsumen kerap mempertimbangkan pengaruh sampah konsumsi mereka terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. 10. Pastikan kemasan memberikan perlindungan optimal bagi produk. Bahan dan bentuk kemasan harus dapat melindungi produk dari kebakaran, kelembapan, karat, udara, temperatur, atau dampak negatif lain yang bisa ditimbulkan selama proses produksi, distribusi, hingga transaksi penjualan. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk dengan melalui kemasan produk. Di antaranya yaitu: yang pertama, melakukan kampanye ramah lingkungan bagi produk yang dijual. Pelaku usaha dapat melakukan kampanye yang berkaitan dengan lingkungan, karena lingkungan menjadi isu penting dalam masyarakat pada era saat ini. Oleh karena itu, para pelaku usaha dapat membuat kemasan produk dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. 2. Membuat desain kemasan yang menarik. Desain kemasan menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kemasan. Kemasan dapat mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah produk, baik itu tentang visi, nilai guna, target produk, dan lain-lain. Selain itu, juga diperlukan sentuhan kreativitas berupa nilai keestetikaan sebuah desain produk, juga harmonisasi warna, bentuk produk, dan logo produk. 3. Membuat kemasan menjadi lebih berguna. Kemasan yang dapat digunakan tidak hanya sekali saja, sepertinya akan memberikan efek yang cukup baik bagi sebuah produk. Produk akan memiliki daya tawar yang lebih apabila kemasan produk tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya satu kali pakai saja.
Pandemi COVID-19 telah merubah kebiasaan masyarakat, mulai dari kebersihan sampai gaya hidup termasuk kemasan produk. Adapun tren kemasan tahun ini menurut Kathy dari Crowdspring, yaitu kemasan yang lebih melindungi. Seiring dengan meningkatnya penjualan secara online, maka kebutuhan akan kemasan untuk distribusi semakin meningkat. Tren untuk kemasan ini juga akan terpengaruh mengikuti kebutuhan di mana saat ini orang akan memilih kemasan yang bisa melindungi produknya dari unsur dan kemungkinan paparan virus. Tren kemasan yang saat ini harus diperhatikan, yaitu kemasan yang cukup kuat dalam proses pengiriman dan dapat menampung produk sebanyak mungkin. Material kemasan berpori. Hasil studi dari National Institute of Health menyatakan bahwa virus dapat bertahan selama 24 jam di atas karton, sedangkan di atas plastik bisa bertahan hingga 2 hari. Hal ini menjadi acuan untuk menggunakan kemasan yang lebih aman untuk meminimalisir kemungkinan virus dapat menyebar melalui kemasan. Kemasan ramah lingkungan. Kemasan yang ramah lingkungan masih menjadi tren di tahun ini, mengingat konsumen dan desainer menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan. Hasil studi dari Trivium melaporkan bahwa 74% konsumen bersedia membayar lebih untuk kemasan yang ramah lingkungan. Tipografi yang jelas. Produk dengan tipografi yang jelas dikombinasikan dengan palet warna pelengkap dan elemen desain akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh konsumen. Biasanya, tipografi menjadi pusat perhatian jika dapat memberikan gambaran kepada konsumen tentang produk di dalam kemasan, sehingga akan lebih mudah untuk meyakinkan konsumen tentang produk tersebut. No assumption. Kemasan harus dapat menjelaskan secara jelas tentang produk yang ada di dalamnya. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan dan ambiguitas atau asumsi bagi konsumen. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh inovasi desain kemasan produk di masa pandemi. Yang pertama, yaitu CV Abon Cap Koki. CV Abon Cap Koki kini menjual aneka olahan kuliner hasil peternakan dan pertanian berkualitas tinggi dari petani dan peternak lokal Purbalingga yang dipelihara secara organik. CV Abon Cap Koki ini tidak hanya memperhatikan dari segi rasa abonnya, tetapi sangat memperhatikan kemasan makanan yang digunakannya. CV Abon Cap Koki kini memiliki 2 produk unggulan, yaitu Abon Cap Koki dan abon kelapa atau serundeng. Sederhana namun menggoda. Begitulah konsep yang diusung untuk mengenalkan berbagai abon cap koki pada masyarakat. Dianisa Rizkika sukses mengemas minuman tradisional jamu menjadi lebih modern, sehingga masyarakat dari berbagai generasi dapat menikmati jamu tanpa ada ketakutan bahwa rasa jamu itu pahit, getir, dan kurang enak. Berawal dari sepinya usaha di bidang seserahan dan bunga kering yang dirintis bersama temannya, Dianisa mulai mencari peluang lain yang berujung pada minuman tradisional jamu. Dari berbagai sumber dan juga berbekal pelajaran dari mertua, Dianisa memulai usaha minuman tradisional jamu kekinian yang kemudian diberi nama Ninjamu. Ninjamu dipasarkan melalui mulut ke mulut dan juga Instagram, Tokopedia, serta Shopee. Berikut ini adalah contoh lainnya.